selama ini saya malah dimanfaatkan gitu. Selama ini saya malah dimanfaatkan gitu, kata janda-janda. Dan itu tidak sedikit yang terjadi begitu sih. Awas nih, jangan sampai lamanya mempertimbangkan menjadikan tidak terjaga dirinya. Betul. Atau yang kedua, terlalu cepat memutuskan yang mengakibatkan dia juga bisa nggak menjaga diri lagi. Yang penting cepat nikah deh, yang penting asal dapet deh gitu kan. Ada kekerasan di situ, ada pelanggaran syariah di situ. Bahkan mungkin ada yang dilarang sholat di situ. Ada kawan-kawan saya juga begitu. Nah, harusnya yang demikian jangan ragu untuk pisah gitu. Pisah gitu. Pisah gitu. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Sahabat, kita ceritanya pengen ngasih kejutan sama dokter Cinta. Kita ke rumah beliau, tapi kita nggak bilang-bilang. Sedang apa dokter Cinta? Yuk kita ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Cinta, sehat? Lagi ngapain ini dokter? Ini biasa masang-masang. Oh, insya Allah. Jadi begitu sudah jadi ya harus dibenahi ruangannya biar cantik. Sengaja, Uce nggak ngasih tahu dulu. Iya. Lagi ngapain gitu. Ternyata, masya Allah. Iya. Gitu. Jadi menghias diri itu penting. Termasuk kita juga menghias keadaan, situasi biar betah di rumah, keluarga harmonis kan diantaranya juga bisa menata rumahnya berikut dengan tangga rumahnya, kan rumah tangga ya. Rumah dan tangga rumahnya dengan baik. Betul, masya Allah. Jadi harus begitu. Ya biasa pilihan-pilihannya Umi yang jelimet. Kalau laki-laki sederhana, simple, tapi cepat selesai. Kalau Umi kan maknanya harus gini, itunya harus begitu. Ya harus kita kolaborasi. Sudah selesai kalau berarti. Bisa untuk berenang nanti. Oh bisa, kalau Uci mau berenang sini. Iya, insya Allah. Ayo, kalau mau berenang. Insya Allah. Ini kayaknya lelah banget. Aduh, ini masya Allah. Iya. Habis nurunin barang dari truk, dokter. Gimana maksudnya? Ya ceritanya kan begini, Uce ini kan lagi viral nih. Iya. Viral di TikTok gitu kan, yang TikTok menjemput jodoh mulia itu kan pembahasan tentang janda ini. Iya. Dan ya kita sangat apresiasi sahabat-sahabat kita yang sedang diuji sama punya status janda dan muda. Akhirnya viral itu. Setelah viral ada sahabat kita yang kebetulan statusnya janda dan memang perlu ditolong, perlu dibantu. Tidak perlu waktu lama, dari Jogja langsung pokoknya Uce, saya harus ketemu sama Uce, saya pengen ketemu sama Uce. Ya pikir Uce kan, mangga silahkan kalau pengen ada yang bisa dibantu. Ternyata dari Jogja bawa truk sudah sama barang-barangnya dan sebagainya, dan memang di sana sudah tidak punya apa-apa lagi. Masya Allah. Menarik itu kita bahas. Kita ngobrolnya sana ya. Ngobrolnya lebih enak. Siap-siap Bahas janda soalnya. Oh iya, jadi gimana ceritanya tuh? Oh jatuh cek. Bisa berenang. Bener nih, bener ya. Serius. Dokter kita jangan ini. Pegang. Iya, kita kayak anak-anak jadinya ya. Gimana diceritain gimana? Sini, Mas. Iya, biar lebih enak lah. Ngobrolnya lebih enak. Iya, jadi coba Uci lengkapnya gimana detailnya? Kok sekarang lagi ngurusin janda tuh gimana? Iya, memang masya Allah nih dok. Karena akhir-akhir ini kan Uci kan fokus di TikTok tentang saudara-saudara kita yang diuji sama Allah, posisi status janda dan muda. Iya. Dan pas lagi viral-viralnya yaitu ada sahabat kita dari Jogja dan kebetulan dia juga janda dan tidak ada pilihan lain. Akhirnya begitu melihat TikTok mencoba jodoh mulia, yang muncul itu adalah Uce. Iya. Membahas tentang janda. Saat itu langsung menghubungi admin setelah video call dulu sama Uce, dan beliau memutuskan pokoknya saya harus ikut Uce, terserah Uce bagaimana.
Ucek kira ketemu ya istilahnya diskus dulu, konsul gitu. Ini bawa gerbong, langsung bawa iya kan kita kan bawa gerbong kan ya. Masya Allah itu. Ucek juga minta masukan. Kira-kira kalau menurut dokter cinta ini apa nih kira-kira insight atau support untuk sahabat-sahabat yang sedang mengalami posisi janda dan duda ini? Baik, jadi gini, banyak orang-orang ketika menjadi single parent itu keputusan untuk memperbaiki dirinya ada dua. Yang satu terlalu milih-milih karena Pilih pengganti. Karena dia akan mempertimbangkan berbagai macam penggantinya sebelumnya ya, dan itu ada unsur traumatik sehingga lama dia memilih, lamanya dia menjanda atau menduda ini justru banyak fitnah. Jadi nggak boleh lama-lama dia dalam kesendirian, itu banyak sekali bisikannya, syahwatnya juga mungkin, dan itu lebih bahaya. Tetapi juga jangan sampai kemudian karena malu, nah ini nih biasanya orang tuh underestimate, menganggap rendah. Oh udah yang penting saya buru-buru, akhirnya terburu-buru aja nggak milih-milih, asal nikah. Akibatnya ketemu lagi lah sama apa namanya ya, istilahnya sekarang itu jandanya tuh punya harta. Nah kemudian ada datang nih laki-laki yang memang dia memanfaatkan kondisi itu. Akibatnya kemudian merasa bahwa selama ini saya malah dimanfaatkan gitu. Selama ini saya malah dimanfaatkan gitu, kata janda-janda. Dan itu tidak sedikit yang terjadi begitu, Cik. Karena tidak milih-milih gitu. Jadi terlalu cepat jangan, terlalu lama juga jangan. Maka butuh tentunya ya dengan MGM. MGM ini menjadi satu solusi bagaimana supaya orang-orang yang menjanda dan menduda ini punya solusi. Baik. Gitu. Kalau dia terlalu panjang, lama pertimbangan, jangan. Awas nih, jangan sampai lamanya mempertimbangkan menjadikan tidak terjaga dirinya. Betul. Atau yang kedua, terlalu cepat memutuskan yang mengakibatkan dia juga bisa nggak menjaga diri lagi. Yang penting cepat nikah deh, yang penting asal dapet deh, gitu kan. Itu juga jangan. Saya pikir sih itu, karena di dalam kondisi jandanya atau kondisi dudanya, seorang single parent ini dalam keadaan mulia. Dia menjaga kewajibannya kepada keluarga, satu sisi, dan kedua dia berat menjaga fitnah dirinya. Dan apapun keadaan baik yang ada pada dirinya nih Uci, underestimate pada masyarakat tetap melekat. Jadi kalau dia jalan secara psikologis ada perasaan bahwa kayaknya orang memperhatiin saya deh, kayaknya orang tuh semua membicarakan saya deh gitu. Karena status single parentnya, status kejandaan atau kedudaannya. Jadi nggak enak ketemu lagi arisan, ini ada janda lewat. Itu yang kemudian jadinya orang tuh pengen cepet-cepet lah supaya nggak enak dipanggil janda. Nah gitu, Cek. Mungkin itu yang disampaikan dokter cinta tadi. Tapi Uce juga nggak setuju, Dok, ketika melihat janda atau duda itu underestimate atau dipandang sebelah negatif, mata atau dipandang negatif itu. Karena perjuangan mereka itu luar biasa. Dan kondisi begitu juga bukan keinginan dia secara pribadi. Mungkin episode kehidupan yang harus dia jalani dan sebagainya. Setuju. Maka ya selain memang akhir-akhir ini luar biasa ujiannya, Dok. Iya. Tapi di sisi lain, bagaimana biar kita menjadi janda, menjadi duda tetapi tetap mulia, tetap terjaga wibawanya. Betul. Nah, itu kira-kira yang untuk mengimbangin pandangan masyarakat yang kurang positif, tetapi diimbangi dengan akhlak yang positif pula dari janda dan duda tadi. Betul. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi janda, itu kan memang setelah berumah tangga, banyak juga kasus-kasus di rumah tangga. Ketika ia memutuskan untuk bercerai, itu ada rasa takut. Baik. Takut nanti kehilangan nafkah, nggak enak sama anak-anaknya. Padahal menjalani rumah tangganya tidak baik, Uce. Ada kekerasan di situ, ada pelanggaran syariah di situ, bahkan mungkin ada yang dilarang sholat di situ. Ada kawan-kawan saya juga begitu. Nah, sampai separah itu. Nah, harusnya yang demikian jangan ragu untuk pisah gitu. Karena itu tidak ada toleransi kalau syariah yang dilanggar. Dan ketika berhenti untuk membangun rumah tangga, ya kita memutuskannya kan dalam akad nikah itu begitu, imsakin bil ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Istilahnya tuh gitu, tahan dia dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Jadi kalau mau meneruskan rumah tangganya pastikan baik
dan nggak ada pilihan lain kecuali bahagia. Kata Uci kan begitu ya, bahagia itu harga mati gitu. Ya, setuju dok. Nah kalau mau dilanjutkan, itu juga harus baik. Dan kalau berhenti, itu juga bukan berarti tidak baik. Ada kebaikan besar di sana. Daripada mengedukasi anak-anak yang tidak baik, ya, kemudian dipertontonkan komunikasi seorang ayah dan ibunya juga tidak baik, mengakibatkan traumatik kepada generasi berikutnya. Itu kan edukasi yang tidak baik. Maka ketika ia mengambil tadi dalam kondisi-kondisi tertentu, dia harus berperan menjadi seorang single parent. Maka ketika dia melepaskan status berkeluarganya menjadi janda atau duda, memastikan dirinya harus menjaga. Gitu. Dan itu memang tidak mudah karena berkawan dengan orang-orang, udah nih nikah aja, kan kadang-kadang begitu ya teman-temannya, janda nih, duda nih gitu. Dan itu harusnya jangan sekali-kali kita terbawa-bawa sama situasi atau estimasi dari masyarakat sekitar yang mengakibatkan kemudian kita merasa kita rendah diri gitu, kayaknya nggak enak nih. Dan memang mulia sekali. Satu sisi dia menafkahi keluarganya, kemudian menjaga diri itu bukan perkara mudah. Di zaman keadaan sekarang yang bertemu tuh nggak harus tatap muka, bisa lewat media sosial. Dan itu gampang sekali. Di kamar saja juga bisa komunikasi dan itu bisa tatap muka. Kalau dulu kan nggak ada begitu. Harus ketemu dan dia harus menjaga kehormatannya. Buat saya itu mulia sekali. Betul. Jadi jangan sampai kita juga merendahkan martabat kita hanya karena ingin cepat laku. Jangan. Gitu, karena ada orang yang pengen cepat laku akhirnya merendahkan martabatnya, seolah-olah mengobral diri gitu. Itu jangan. Dia harus tetap menjaga kemuliaannya, dan ketika ia menafkahi keluarganya dari seorang single parent, rezekinya insya Allah akan dijamin oleh Allah lebih baik. Gitu, Cik. Baik, itu sahabat pesannya Dokter Cinta tadi, jangan ragu untuk berpisah ketika di dalam bersatu tidak menemukan kebahagiaan atau keindahan, karena tidak bisa ditawar. Posisi yang tidak bisa digeser adalah keindahan di dalam rumah tangga. Maka bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau seandainya memutuskan bersatu dengan pasangan kita, pastikan bersatu karena Allah. Artinya apa? Ya, semakin indah kehidupannya, semakin baik ibadahnya, semakin baik kehidupannya. Tetapi kalau tidak mampu untuk indah, pastikan berpisah karena Allah. Minimal kalau dengan berpisah tidak berbuat zalim lagi, atau malah dengan berpisah semakin dewasa, semakin banyak introspeksi diri. Oke Uci, pesan saya bahwa apapun kondisi kita, apakah dia yang lagi jomblo, apakah dia yang lagi single parent, apakah itu janda ataupun duda, karena mereka pasti punya masalah. Masalah ada. Selalu ada. Dan setiap masalah itu tentunya harus ada solusinya. Dan solusi itu tentunya bersama dengan MGM. Karena MGM selalu menemanimu. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.